Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo lahir pada 31 Januari 1952 dengan memfokuskan aktivitasnya pada hubungan industrial dan ketenagakerjaan. Sebagai representasi tunggal dalam kelembagaan tripartit yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja, sejumlah perwakilan APindo duduk di Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional, Dewan Pengupahan Nasional, dan Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Melalui Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional, pimpinan dan anggota LKS Tripartit unsur APindo melakukan pertemuan-pertemuan reguler maupun insidentil untuk membahas berbagai isu hubungan industrial bersama dengan unsur pemerintah dan serikat pekerja atau serikat buruh. APindo saat ini memfokuskan pada dua bidang, yaitu hubungan industrial dan investasi. Di bidang hubungan industrial, APindo melakukan program-program untuk peningkatan daya saing, sehingga akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan kinerja perusahaan di Indonesia. Di bidang investasi, APindo telah banyak terlibat di dalam perumusan kebijakan-kebijakan pemerintah maupun parlemen yang tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Di tingkat nasional, APindo aktif menjalin kerjasama dengan Konfederasi Serikat Pekerja dan atau Serikat Buruh. APindo sudah bekerja secara profesional sesuai dengan kepentingan kebersamaan antara APindo dan pekerja. Pasti masih ada perbedaan-perbedaan, tapi perbedaan-perbedaan ini mari kita selesaikan sesuai dengan mekanisme yang ada. Bermusyawarah, bersama-sama, seperti tentang pengupahan, jaminan sosial, ya kan, kesehatan dan lain sebagainya. Kan. Apalagi tantangan-tantangan kita ke depan menghadapi MEA. Kita sudah bisa lihat sekarang apa yang terjadi. Nanti kita masuk pada AFTA, ASEAN Free Trade. Buat kami serikat pekerja, yaitu khususnya KSPSI yang saya pimpin, Asosiasi Pengusaha Indonesia, merupakan mitra sejajar, mitra yang sama-sama membangun negeri ini. Tidak ada jarak di antara kita semua. Tanpa pengusaha, kami tidak bisa apa-apa, tapi tanpa kami, serikat pekerja, tentu pengusaha tidak bisa membuat apa-apa. Karena itu, butuh sinergi yang kuat antara serikat pekerja dan APindo. Sukses selalu untuk APindo. APindo adalah salah satu mitra utama kami dalam berdiri bersama untuk mencari solusi masalah ketenagakerjaan dengan semangat mendorong tumbuhnya dunia usaha dan pekerja sejahtera sebagai pilar utama kemandirian ekonomi bangsa. Sebagai organisasi usaha berskala nasional, APindo memiliki anggota luar biasa dan anggota biasa yang tersebar di Dewan Pimpinan Nasional, 34 Dewan Pimpinan Provinsi, dan ratusan Dewan Pimpinan Kabupaten atau kota di Indonesia. Forum koordinasi antara kepemimpinan nasional dan kepengurusan provinsi yang melibatkan Dewan Pimpinan Nasional dan Dewan Pimpinan Provinsi dilakukan setiap tahun melalui rapat kerja dan konsultasi nasional atau Rakerkonas. Sedangkan Munas, Musyawarah Nasional, dilaksanakan setiap 5 tahun sekali untuk memilih kepemimpinan nasional APindo. Masing-masing provinsi juga menyelenggarakan rapat kerja dan konsultasi provinsi atau Rakerkonprov dan Musyawarah Provinsi atau Musprov. Pelayanan kepada para anggota luar biasa di tingkat nasional dilakukan APindo melalui penyelenggaraan Members Gathering yang dilakukan setiap bulan dan CEO Gathering setiap triwulan yang memberikan informasi terkini mengenai hubungan industrial dan ketenagakerjaan serta berbagai kebijakan terkait dunia usaha lainnya seperti perekonomian makro, perpajakan, perizinan usaha, dan lain sebagainya. APindo menaruh perhatian besar pada pengembangan dan penguatan usaha kecil menengah atau UKM sebagai penopang perekonomian Indonesia. Oleh karenanya, bidang UKM di APindo terus berupaya untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing UKM melalui pelatihan yang berkesinambungan dengan menyelenggarakan seminar, training, workshop, pameran usaha, talk show, dan kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas lainnya. Dalam menjalankan fungsinya, APindo berkembang dinamis dengan keterlibatannya pada berbagai isu strategis dunia usaha lainnya yang mempengaruhi pencapaian kinerja para anggotanya, seperti infrastruktur, perbankan, perizinan usaha, dan persoalan investasi dalam pengertian secara luas. APindo memfasilitasi para anggotanya melalui kegiatan Business Matchmaking yang diselenggarakan oleh Bisnis Unit APindo International Partnership Center.
Untuk merepresentasikan kepentingan para anggotanya dalam sistem perekonomian global, Apindo terlibat aktif bersama pemerintah dalam menyusun konsep sejumlah perjanjian kerjasama perekonomian, seperti Comprehensive Economic Partnership Agreement Indonesia dengan Australia maupun dengan European Union. Sebagai bentuk sinergi dengan pemerintah, Apindo mendukung program-program yang digagas pemerintah dalam berbagai aspek ekonomi. Tingginya tingkat pengangguran muda di Indonesia menginisiasi Apindo untuk menyusun roadmap perekonomian yang berisi rekomendasi kepada kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala untuk menciptakan 3 juta lapangan kerja per tahun sepanjang tahun 2014 hingga 2019. Roadmap perekonomian Apindo tersebut disosialisasikan ke berbagai daerah di Indonesia dan juga dimonitoring implementasinya. Dukungan kepada pemerintah juga ditujukan Apindo untuk mengupayakan penciptaan lapangan kerja terampil melalui Deklarasi Pemagangan Nasional bersama Kementerian Ketenagakerjaan dan Kadin Indonesia yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia. Dalam deklarasi tersebut, 2.643 perusahaan hadir dan berkomitmen untuk menyelenggarakan pemagangan di perusahaan masing-masing. Dukungan Apindo dalam Deklarasi Pemagangan Nasional tersebut merupakan kelanjutan dari inisiatif program pemagangan yang telah dilakukan Apindo bersama pemerintah dalam Forum Koordinasi Jaring Pemagangan sejak tahun 2013, yang kemudian diperkuat Apindo dengan membentuk Indonesia National Apprenticeship Network atau INAN pada pertengahan tahun 2015, yang dalam launchingnya menerbitkan 2 buku panduan pemagangan nasional dan best practices pemagangan di Indonesia. Sebagai jaringan Global Apprenticeship Network atau GAN yang berpusat di Jenewa, INAN kemudian berganti nama menjadi GAN Indonesia. Serangkaian sosialisasi pemagangan telah dilakukan Apindo, diantaranya di Surabaya, Jabodetabek, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, yang masing-masing dihadiri ratusan perusahaan yang memiliki komitmen melakukan pemagangan. Sinergi program dunia usaha yang lainnya dengan pemerintah adalah keterlibatan aktif Apindo atas penyusunan Undang-Undang Pengampunan Pajak, yang diyakini Apindo potensi keberhasilannya berdasarkan hasil survei Apindo kepada sekitar 3.000 pelaku usaha sebelum mendukung program pemerintah tersebut. Sosialisasi pelaksanaan tax amnesty dilakukan Apindo bekerjasama dengan Kementerian Keuangan RI yang dihadiri puluhan ribu pengunjung dari berbagai sosialisasi yang dilakukan. Sebab itu pada kesempatan yang kali ini saya ingin mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih dan yang sebesar-besarnya pada Pak Dirjen beserta seluruh jajarannya, dan juga tidak lupa terima kasih saya sampaikan atas kerjasama yang baik kementerian, lembaga, aparat hukum, pemerintah daerah, dan juga asosiasi pengusaha yang sudah memberikan backup kepada kita mengerahkan seluruh pengusaha seperti pada sore hari ini. Sebab itu saya ucapkan terima kasih pada Ketua Apindo beserta seluruh jajaran pengurus Apindo. Sebagai konstituen International Labour Organization, Apindo terlibat aktif dalam kegiatan yang diinisiasi oleh organisasi perburuhan PBB tersebut. Salah satunya adalah keterlibatan Apindo menjadi representasi pengusaha dalam International Labour Conference yang diadakan setiap pertengahan tahun di Jenewa. International Labour Conference merupakan sidang tahunan tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja atau buruh dari seluruh negara anggota PBB, di mana delegasi Apindo mengikuti sidang di beberapa komisi untuk memberikan tanggapan atau gagasan ide serta merumuskan rekomendasi mengenai berbagai isu ketenagakerjaan. Untuk pengembangan organisasi, Apindo melakukan kerjasama bilateral dengan sejumlah lembaga internasional. Kerjasama dilakukan melalui serangkaian kegiatan, di antaranya pelatihan, seminar, workshop bagi anggota, Dewan Pimpinan Provinsi, Dewan Pimpinan Kabupaten atau Kota, maupun staf sekretariat Dewan Pimpinan Nasional Apindo. Apindo juga membentuk lembaga training, Apindo Training Center atau ATC, yang menyediakan sejumlah layanan terkait training, seminar, workshop, dan lain-lain
bagi para sumber daya manusia di perusahaan. Lembaga Sertifikasi Profesi Hubungan Industrial Indonesia atau LSPHII didirikan Apindo untuk memberikan pengakuan kualifikasi kompetensi profesi bagi para profesional hubungan industrial yang resmi diakui pemerintah. Di usianya yang telah melewati 65 tahun, Apindo terus berupaya untuk menjadi representasi dunia usaha demi menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan iklim investasi lebih baik bagi perekonomian bangsa Indonesia.